Di antara berbagai subgenre lainnya, power pop mungkin adalah yang paling stabil. Tidak pernah terlalu kelewat populer dan nggak pernah nyungsep-nyungsep amat. Pasang surut gelombang power pop tidak pernah sepi dari hadirnya band-band baru yang mengusung subgenre ini. Di Indonesia, kita mengenal The Adams, yang sejak awal kemunculannya tetap istiqomah di jalur power pop hingga hari ini. Di pertengahan dekade 2000-an, skena power pop Indonesia sedang manis-manisnya. Lagi-lagi, MySpace lah yang dianggap memiliki andil besar dalam penyebaran power pop, hingga menjadi sebuah kultur baru di Indonesia. Di tengah gempuran gerombolan remaja emo bereyeliner dan rambut catok lurus lempeng, muncul kultur tandingan yang kehadirannya cukup singkat namun berarti. Pasca kemunculan The Adams di MTV dan menjadi soundtrack film Janji Joni, muncul beberapa band power pop baru di Indonesia, yang juga mencuri perhatian remaja di eranya. Ketika Piwi Gaskin muncul pertama kali, banyak orang yang melabeli Piwi Gaskin sebagai band power pop. Disusul dengan hadirnya Good Boy Badminton, Never Give Up Nobita, Kacamata, The Solomon, dan yang lainnya. Jika The Adams sebelumnya memainkan power pop ala Weezer, band-band yang muncul di gelombang kedua ini menyuguhkan power pop dengan balutan popang. Mereka memainkan power pop ala The Get Up Kids dan Motion City Soundtrack. Jika kita tarik mundur ke belakang, hadirnya power pop tentu tidak lepas dari The Beatles. Kejayaan The Beatles di dekade 60-an mempengaruhi banyak band lain. Hadirnya The Who, The Kings, dan The Move menjadi tonggak awal hadirnya power pop. Istilah power pop terlahir dari ucapan gitaris The Who, yaitu Pete Townshend, ketika diwawancarai untuk menggambarkan jenis musiknya yang kala itu sedikit berbeda. Pete mengatakan jika The Who memainkan genre power pop. Lalu di dekade akhir 70-an dan awal 80-an, ketika punk dan new wave meledak di Inggris dan Amerika, The Knack muncul dengan mengusung power pop. Meski tidak sepopuler band-band punk dan new wave di masanya, namun kemunculan The Knack menjadi pengaruh yang signifikan bagi gelombang power pop yang akan datang. Disusul hadirnya Buzzcocks dan Blondie yang meleburkan punk dan power pop, menjadikan musik mereka lebih energik. Di era 90-an, ketika grunge muncul, dan Green Day yang tiba-tiba hadir sebagai idola baru yang mengusung punk rock ke ranah mainstream, ada nama Weezer yang muncul sebagai pembeda di tengah gelombang Seattle Sound dan 90s pop punk yang sedang menjamur. Weezer muncul dengan power pop yang lebih kontemporer. Lewat Blue Album, Weezer sukses mengantarkan power pop ke tingkat selanjutnya. Di era 2000-an, power pop semakin berkembang. Band-band yang muncul di era ini banyak bereksplorasi dengan sound dan style baru. The Libertines dan The Creeps muncul dengan memadukan manisnya power pop, kebengalan punk, dan garage rock. Lalu ada juga The Get Up Kids dan Reggie and the Full Effect yang memadukan power pop dengan emo dan pop punk. Mereka semua sukses menularkan power pop di kalangan remaja pada zamannya. Terlebih ketika hadirnya situs MySpace. MySpace menjadi semacam arena pertarungan band-band emo, pop punk, dan power pop yang berlomba-lomba mengupload karya terbaiknya. Jika berbicara power pop hari ini, saya selalu menyediakan tempat khusus untuk menyelipkan power pop di setiap playlist Spotify saya. Tony Molina menjadi jagoan saya di ranah power pop hari ini. Bagi kamu yang sedang gemar mendengarkan power pop, rasanya Tony Molina layak menjadi salah satu playlist favoritmu. Dilihat dari perjalanannya, power pop mungkin tak pernah sangat populer. Namun, subgenre power pop di setiap masanya selalu berhasil menyusup di antara subgenre lainnya yang sedang populer saat itu, dengan berbagai pengembangan yang terjadi. Di channel ini, saya mengupload dan membahas apa saja yang saya suka. Jika kalian suka dengan konten saya, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih.